Ibu Bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, mari kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 19. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Ketika kita berada bersama dengan yang lain, baik itu di dalam keluarga ataupun di dalam komunitas, yang setiap hari kita selalu berkomunikasi, berada bersama. Lalu orang mempertanyakan, siapakah aku ini? Pengalaman seperti itu dialami oleh para murid ketika mereka berada bersama dengan Tuhan. Yesus bertanya kepada mereka, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ada yang menjawab, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang menjawab Elia. Ada pula yang menjawab Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Itu adalah pendapat orang tentang anak manusia. Mereka memberikan jawaban Yohanes Pembaptis karena Yohanes Pembaptis adalah tokoh yang berseru-seru di padang gurun untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Ada yang menyebut Elia, karena Elia adalah salah satu nabi besar di dalam perjanjian lama yang menegaskan kepada bangsa Israel bahwa mereka harus menyembah Allah yang benar, bukan Allah-Allah yang disampaikan oleh Raja Baal. Ada yang menyebut Yeremia, juga salah seorang dari
para nabi yang mengungkapkan relasi kehidupannya dengan yang ilahi dan juga menjadi corong untuk menyuarakan sabda Allah kepada bangsa Israel. Itu lingkaran di luar dari komunitas para murid. Lalu Yesus masuk ke dalam relasi yang lebih dekat dengan para murid, sehingga ia mengajukan pertanyaan, lalu apa katamu, siapakah aku? Ini pertanyaan penting yang berkaitan dengan identitas diri Yesus di hadapan para muridnya. Petrus mewakili teman-temannya dan mengungkapkan, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata-kata Petrus ini mengungkapkan keyakinan, kepercayaan yang begitu total tentang keberadaan Yesus sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup. Karena jawabannya ini, maka Yesus mengungkapkan bahwa berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku. Yesus tidak berhenti di sini, tetapi ia juga memberikan tanggung jawab yang besar kepada Petrus. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Petrus menerima tanggung jawab sekaligus kepercayaan dari Yesus, guru kita, untuk membangun gerejanya yang kudus. Karena gereja yang dibangun oleh Tuhan sendiri memiliki kekuatan yang begitu luar biasa, sehingga alam maut tidak akan menguasainya. Meskipun gereja selalu mengalami berbagai penganiayaan dan penindasan, tetapi gereja tetap ada hingga hari ini. Yesus juga memberikan jaminan kepada Petrus bahwa kunci kerajaan surga akan kuberikan kepadamu. Jadi Petrus menerima kunci kerajaan surga dari Tuhan untuk membuka dan menutup pintu kerajaan surga bagi setiap orang yang menjalani kehidupannya secara baik dan benar sesuai dengan kehendak Allah. Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, hari ini Bunda Gereja yang kudus merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus, dua rasul besar di dalam sejarah kehidupan menggereja. Petrus adalah ketua kelas dari kelompok 12. Sementara Paulus, seorang pribadi yang luar biasa, yang mengalami pertobatan setelah perjumpaan dengan Tuhan dalam perjalanannya ke Damsyik. Perjumpaan dengan Tuhan yang khusus dan istimewa itu mengubah seluruh jalan kehidupan Santo Paulus. Dia yang tadinya adalah pembunuh, penganiaya pengikut Kristus, kini menjadi pewarta sabda Allah yang
begitu luar biasa. Kita belajar dari dua tokoh besar ini, Santo Petrus dan Santo Paulus. Dengan menghidupi setiap pewartaan yang mereka sampaikan kepada kita, agar kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristiani yang baik dan benar, yang bisa menghormati, menghargai, dan menerima segala perbedaan yang ada di dalam kehidupan kita di bumi Indonesia tercinta ini. Semoga Santo Petrus dan Santo Paulus selalu mendoakan kita agar kita tetap berdiri kokoh di atas fondasi gereja yang dibangun oleh Kristus sendiri. Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.